Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kalbu. Pada hari ini kita masih membahas mengenai introspeksi diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Ustadz Zulfahmi Siregar dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Anaba dan Majelis Taklim RT 09 Sukamerindu. Ya ibu-ibu, tadi kita sudah mendengar ya Bu, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari rasa malas beribadah dari jawaban Bapak Ustadz Zulfahmi. Untuk itu ada lagi Bu yang ingin bertanya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Seca dari Majelis Taklim Anaba. Izin bertanya Pak, introspeksi diri itu kan lebih baik dari yang kemarin kan? Untuk mengetahui bahwa kita itu sudah lebih baik dari yang sebelumnya itu bagaimana kira-kira Pak Ustadz? Ya. Iya. Baik. Pak Ustadz, pertanyaan dari Ibu Seca, bagaimana cara kita mengetahui bahwa diri kita itu sudah lebih baik daripada yang kemarin? Takutnya kita udah introspeksi, nggak taunya sama aja Pak Ustadz. Ya. Ya, boleh langsung dijawab Pak Ustadz. Baik. Bun, jadi kita gampang melihatnya Bun. Misalkan kalau tahun kemarin itu kita misalkan sholatnya masih bolong-bolong, ya kan? Tahun ini kita sholatnya kita fullkan berjamaah itu, tepat waktu pula. Ya kan, berubah dalam itu evaluasi kan, masalah sholat ibadah dan lain sebagainya kita evaluasi. Kita sudah melakukan evaluasi perbaikan dalam amal-amal kita kaitannya dengan hablum minallah misalkan, tapi kita merasa masih seperti itu, seperti yang kemarin-kemarin lah. Berarti ada yang harus diperbaiki. Misalkan ibadahnya itu, mungkin ilmu dari sholatnya itu, atau hal yang lain daripada itu, yang harus kita yang jelas orang kalau sudah memang dia hijrah, memperbaiki diri, mengevaluasi amalnya, misalkan tadi masalah sholat, misalkan ada perubahan di dalam dirinya, lebih tenang misalkan. Ibu merasa lebih tenang enggak misalkan ketika sebelumnya kalau ada masalah itu kan dalam hidup dia langsung ambil wudhu, baca Quran dia. Kalau selama ini kan tidak. Kalau ada masalah ambil HP, curhat di Facebook itu kan. Jadi dia kini nih kalau dia mau ada masalah mau apa langsung datangi Allah. Dia ambil wudhu, baca Quran, sholat, tenang dirinya. Dia menikmati betul ketika dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dia lebih yakin, dia lebih nyaman, lebih tenang ketika tadi dievaluasi dalam segi ibadah tadi, lebih diperbaiki masalah ibadahnya. Biasanya orangnya lebih tenang dalam menjalani hidup, pasti lebih tenang asal benar-benar dalam evaluasinya, benar-benar introspeksi diri benar-benar dilakukan. Ya itu. Tapi kalau setengah-setengah hati ya tetap tidak jadi juga. Misalkan ya sholat tapi dia masih juga bully orang, misalkan gibai orang, gosipin orang gitu. Memang sudah beralih. Sudah sholat, kemarin tidak sholat, tapi dia masih hobi gosip. Masih juga mengambil yang bukan haknya misalkan gitu. Iya, tetap tak ada manfaat sama sekali. Maka tadi dua-duanya harus jalan. Dengan Allahnya udah baik, ya itu tadi hablum minan nasnya juga harus diperbaiki. Insya Allah ada perubahan. Paling tidak pikiran, hati kita itu lebih nyaman, lebih tenang menjalani hidup ini. Kembali kepada Allah, evaluasi introspeksi diri tadi. Itu Bu kira-kira. Iya. Paham Bu kira-kira Bu? Paham, terima kasih Pak. Iya. Ustadz, berarti bagaimana cara kita merasakannya dengan kita sendiri ya Pak Ustadz ya? Merasakannya, apakah kita merasa sudah lebih tenang, sudah lebih nyaman dalam menghadapi setiap situasi yang tadinya kita mudah marah, meledak-ledak, sampai akhirnya tadi seperti kata Pak Ustadz, ketika emosi kita ambil wudhu bersama Allah gitu, curhatnya Pak Ustadz ya, bukan di status. Iya gitu ya Bu ya. Bisa terjawab. Ada lagi Bu yang ingin bertanya?
Silakan. Iya. Ada lagi, Bu? Belum ada. Oke, Pak Ustadz, saya yang mau nanya Pak Ustadz. Silakan. Bagaimana misalkan Pak Ustadz, tanpa kita sadari ternyata kita tuh banyak kesalahan terhadap orang lain seperti itu Pak Ustadz ya. Jadi kita tuh harus bagaimana, karena kalau mau introspeksi diri, saya sendiri tidak merasa gitu. Karena tidak kita sadari, tapi orang lain mungkin ada yang tersinggung, ada yang sakit hati dengan cara bicara kita, seperti itu. Itu bagaimana Pak Ustadz cara kita menyikapinya dan bagaimana cara kita memperbaiki diri lagi? Baik, terima kasih Mbak Rara. Jadi bila itu kita sadari sedini mungkin, misalkan kita ada merasa, pernah melakukan kesalahan kepada siapa gitu. Tidak apa, langsung kita berbesar hati saja, mendatangi, meminta maaf, menyampaikan apa yang menjadi beban di pikiran dan di hati kita. Kita sampaikan. Bila memang sudah tidak ada, berarti terbebas dari itu. Baik dosanya kita nanti, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Ya, kalau seandainya ada, padahal kita tadi syak. Ya, syak itu keraguan-raguan kita. Ada dalam hati bahwa ada sesuatu nih, antara saya dengan si fulan, yang belum selesai nih, itu harus diperbaiki. Karena bukan hanya masalah yang zohir ini yang harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah, tetapi yang masalah batin ini yang jadi masalah besar nanti. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Ya kan? Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kalau ada di pikiran, di hati kita misalnya yang kurang nyaman, urusan takut itu menimbulkan dosa, tidak nyaman dan tidak baik untuk kemaslahatan dunia akhirat kita, maka segera saja kita selesaikan. Kita maaf saja. Dan ketika kita pun sudah minta maaf, kemudian orang yang bersangkutan tidak mau memaafkan kita, ya itu urusan dia lah kepada Allah. Urusan dia kepada Allah. Tapi tugas kita meminta maaf. Tugas kita meminta maaf bila mana kita merasa ada melakukan kesalahan kepada siapa saja orangnya. Tugas kita itu meminta maaf, meminta ridhonya. Nah, kalau sudah minta maaf tidak dimaafkan, udah urusan dia. Bagaimana kalau kejadiannya tuh sudah lama Pak Ustadz, tanpa kita sadari ternyata kita tuh menyakiti hati seseorang seperti itu misalkan? Tidak ingat artinya kan? Tidak ingat dan kita tidak tahu, tidak sadari. Tapi yang jelas kita ini sudah belajar ya. Hari ini nih orang-orang yang hijrah ini memperbaiki diri, belajar untuk memperbaiki dirinya segala macam dalam urusan tadi, baik kaitannya dengan ibadahnya pada Allah dan hubungan dengan sama manusia, dia sudah belajar memperbaiki. Yang memang kita lupa betul, memang bukan dibuat lupa, pura-pura lupa, bukan. Ada orang itu modelnya pura-pura lupa, Bu. Seolah-olah merasa tidak ada salah dengan tetangga. Di pura-pura lupa saja, itu beda. Ini benar-benar lupa. Ini insya Allah ma'fu anhu, Allah maafkan. Allah maafkan Bun. Tapi kalau kita pura-pura lupa, padahal dia ingat ada satu titik noda salah dosa dia dengan si fulan. Tapi dia bahasa kita itu ego atau apalah namanya itu, jadi tidak mau berbesar hati meminta maaf. Gengsi lah ibaratnya, gengsi gitu kan. Ya itu nanti ditanggungnya itu dosanya itu nanti. Bisa jadi nanti di dunia juga ada dosa-dosa yang memang Allah tunjukkan di dunia jadi azab di dunia, dan juga nanti di akhirat juga lebih dinyatakan oleh Allah azabnya. Misalkan berkaitan dengan mengambil hak yang bukan hak kita. Itu di dunia bisa nyambung langsung tuh biasanya azabnya itu. Kita ngambil hak orang, kemudian orang itu sampai detik ini dia masih mendoakan kita. Si fulan tuh, ya Allah, dia begini. Kita biasanya dapat kontan di dunia bisa. Dan juga dari akhirat nanti diberikan balasan. Gitu ya Pak Ustadz ya. Dosa gitu kan. Dosa iya baik Pak Ustadz ya. Tapi apabila kita tidak menyadari, insya Allah maafkan ya Pak Ustadz. Benar apabila kita menyadari sesegera mungkin Pak Ustadz. Ya sesegera mungkin untuk meminta ridho. Kita lanjutkan setelah jeda iklan Pak Ustadz ya. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kalbu akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.